Hai semuanya, ketemu lagi di channel Didi Pasya. Kali ini kita berduka karena kehilangan seorang sosok ya yang begitu begitu familiar, orangnya baik, terus orangnya juga bersahabat, juga mudah bergaul dan banyak disukai ya. Berapa albumnya sering viral ya. Ya disebut sajalah Didi Prasetyo atau Didi Kempot. Nama aslinya adalah Dionysius Prasetyo atau lebih dikenal dengan nama panggungnya Didi Kempot. Dionysius Prasetyo atau Didi Prasetyo lahir di Surakarta, Jawa Tengah 31 Desember 1966. Meninggal di Surakarta, Jawa Tengah 5 Mei 2020 pada umur 53 tahun. Ya, terbilang masih muda ya, di usia 53 tahun dia meninggal. Dia adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu campur sari dan dangdut dari Surakarta. Didi Kempot merupakan putra dari seniman tradisional terkenal yaitu Ranto Edi Gudel, dikenal dengan Mbah Ranto. Didi Kempot merupakan adik kandung dari Mimi Prakoso atau pelawak senior Sri Mulat. Tahu kan Mami Prakoso? Mungkin tidak asing lagi ya bagi kita ya yang udah sering nonton film Sri Mulat. Publik mengenal Didi Kempot sebagai maestro campur sari dan penulis lagu yang populer. Ia memulai karirnya sebagai musisi jalanan di kota Surakarta. Jadi sebelum karirnya di puncak ya, dia pernah ngamen dulu ya di pinggir jalan ya. Sejak tahun 1984 hingga 1986. Waduh, itu saya baru lahir ya. Kemudian mengadu nasib ke Jakarta pada tahun 1987 hingga 1989. Nama panggung Didi Kempot merupakan singkatan dari kelompok pengamen trotoar, grup musik asal Surakarta yang membawa ia hijrah ke Jakarta. Hampir sebagian lagu yang ditulisnya bertemakan patah hati dan kehilangan. Alasan sengaja memilih tema tersebut karena rata-rata orang pernah mengalaminya. Pasti kamu juga ya. Dan ingin dekat dengan masyarakat juga menjadi alasan Didi Kempot menggunakan nama-nama tempat sebagai judul atau lirik lagunya. Kini Didi Kempot banyak diminati oleh kalangan muda dari berbagai daerah yang menyebut dirinya menjadi sebagai sad boys dan sad girls yang bergabung dalam Sobat Ambiar dan berdaulat Didi Kempot sebagai Godfather of Broken Heart. Godfather of Broken Heart dengan panggilan Lord Didi. Julukan itu berawal dari lagu-lagu Didi Kempot yang hampir semuanya menceritakan tentang kesedihan dan kisah patah hati. Karir. Pada tahun 1986, awal karir Didi Kempot memulai karirnya pada tahun 1984 sebagai musisi jalanan dengan alat musik ukulele dan gendang. Didi Kempot mulai mengamen di kota kelahirannya, Surakarta selama 3 tahun. Lanjut pada tahun 1989 mengadu nasib di Jakarta. Pada 1987 Didi Kempot memulai karirnya di Jakarta. Ia kerap berkumpul dan mengamen bersama teman-temannya di daerah Selipi, Palmerah dan Cakung maupun Senen. Dari situ julukan Kempot yang merupakan kependekan dari kelompok pengamen trotoar terbentuk yang menjadi nama panggungnya hingga saat ini. Sembari mengamen di Jakarta, Didi Kempot dan temannya mencoba rekaman. Kemudian mereka menitipkan kaset rekamannya di beberapa studio musik di Jakarta. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mereka berhasil menarik perhatian label Musika Studio tepat di tahun 1989. Didi Kempot mulai meluncurkan album pertamanya. Salah satu lagu andalan di dalam album tersebut adalah Cidro. Lagu Cidro diangkat dari kisah asmara Didi yang pernah gagal. Jalinan asmara yang ia jalani bersama kekasihnya tidak disetujui oleh orang tua wanita yang disukainya. Itulah yang membuat lagu Cidro begitu menyentuh hingga membuat pendengar terbawa perasaan. Sejak saat itu, Didi Kempot mulai sering menulis lagu-lagu bertema patah hati. Lanjut ke tahun 1993-1999 awal kesuksesan. Pada tahun 1993, Didi Kempot mulai tampil di luar negeri, tepatnya di Suriname. Lagu Cidro yang dibawanya sukses meningkatkan pamornya sebagai musisi terkenal di Suriname. Suriname itu adalah sebuah negara ya, yang bahasa Jawa merupakan bahasa sehari-hari ya.
Setelah Suriname, Didi Kempot lanjut menginjakkan kakinya di Eropa pada tahun 1996. Ia mulai menggarap dan merekam lagu berjudul Layang Kangen di Rotterdam, Belanda. Wah, hebat ya orang ini. Kemudian Didi Kempot pulang ke Indonesia pada tahun 1998 untuk memulai kembali profesinya sebagai musisi. Tak lama setelah pulang kampung, pada awal era reformasi, ia mengeluarkan lagu berjudul Stasiun Balapan. Stasiun Balapan, na 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 na, kowe karo aku. Ngapal ya lagunya. Pokoknya kayak gitulah lirik nadanya. Kembali Didi Kempot ke Indonesia ternyata membuat karirnya semakin populer. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya lagu-lagu baru di awal 2000-an. Didi Kempot kembali terkenal setelah mengeluarkan lagu berjudul Kalung Emas pada tahun 2013 dan Suket Teki pada 2016. Lagu tersebut mendapatkan apresiasi yang tinggi dari warga Indonesia. Kontroversi. Didi Kempot sebagai penulis lagu mengatakan bahwa ia tidak menolak lagu-lagunya dibawakan ulang oleh penyanyi lain selama penyanyi tersebut meminta izin padanya, karena setiap karya yang ia hasilkan memiliki hak cipta. Ia menganalogikan bahwa seorang yang membawakan ulang sebuah lagu tanpa izin pihak pencipta sama dengan mencuri karya orang lain. Hingga saat ini, ia mengaku belum menerima royalti dari perihal tersebut. Didi mengatakan banyak musisi yang sudah tidak mengerti bagaimana menghargai hak cipta seorang sebagai penulis lagu dan penyanyi. Ia juga merasa dirugikan karena pembawaan ulang lagu mendapat royalti sedangkan pencipta karyanya tidak mendapatkannya. Itu. Lanjut ke kematian. Didi Kempot meninggal dunia pada 5 Mei 2020 pukul 7.45 WIB dalam usia 53 tahun di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta akibat henti jantung. Ia sempat mengalami sakit panas pada hari sebelumnya. Jenazah Didi Kempot dimakamkan pada hari itu juga pada pukul 15 WIB di tempat pemakaman umum Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur, berdekatan dengan makam anak sulungnya. Ini videonya bisa kita lihat ya. Lanjut ke komunitas para penggemar Didi Kempot. Sobat Ambyar. Sobat Ambyar merupakan sebutan komunitas bagi penggemar Didi Kempot. Komunitas ini semakin eksis seiring semakin naiknya popularitas Didi Kempot yang mereka sebut dengan Lord Didi. Keberadaan Sobat Ambyar merupakan para penggemar karya Didi Kempot menjadi lebih terorganisir. Sebelum istilah Kempotter adalah sebutan untuk penggemar Didi Kempot, namun sebutan tersebut berkembang di kalangan anak muda menjadi sad boy untuk laki-laki dan sad girl untuk perempuan. Para penggemar Didi Kempot yang tergabung dalam Sobat Ambyar mayoritas generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa karya Didi Kempot diminati lintas generasi. Eksistensi para penggemar muda ini membuat Didi Kempot dinobatkan sebagai The Godfather of Broken Heart. Itu ya, kenapa dia dikasih nama The Godfather of Broken Heart. Bapak Lorati Nasional, artinya Bapak Lorati Nasional, maupun Bapak Patah Hati Nasional. Kok ada-ada aja ya. Aduh. Komunitas Sobat Ambyar awal terbentuk melalui sebuah acara musyawarah nasional pengukuhan awal yang diselenggarakan di Surakarta. Lanjut ke fakta idola kaum milenial. Saat ini Didi Kempot menjadi salah satu idola kaum milenial yang akrab dengan media sosial. Sebagai penyanyi senior, ia memperlakukan penggemarnya layaknya sahabat. Dia bahkan tidak ragu mengajak penggemarnya bernyanyi bersama di atas panggung. Dia juga sering memberikan motivasi kepada penggemarnya agar tidak menyerah untuk berkarya. Oleh penggemar kalangan muda, ia diberi gelar The Godfather of Broken Heart, alias Bapak Patah Hati Nasional, karena kepiawaiannya membawa pendengar larut dalam emosi ketika mendengar lantunan lagunya. Single. Fakta selanjutnya single. Didi Kempot telah menulis sekitar 700 lebih judul lagu. Hampir sebagian lagu-lagu yang diciptakan Didi Kempot menggunakan bahasa Jawa, bertemakan patah hati dan kesedihan. Dia beralasan sengaja memilih tema tersebut karena setiap orang pernah mengalaminya. Ya, tentu kamu juga ya pernah mengalami patah hati ya, ditolak cewek atau ditolak pasangan ya. Di beberapa lagu Didi Kempot juga kerap menggunakan nama-nama tempat di lagunya seperti Stasiun Balapan, Terminal Tirtonadi, Kopi Lampung,
Perawan Kalimantan, Parangtritis, Pantai Kelayar, Tanjung Perak, Tanjung Mas, Ninggal Janji, Magelang Nyimpen, dan lain-lain ya. Pokoknya banyak lagunya ya, Kangen Magetan dan lain-lainnya. Liriknya tetap menceritakan tentang suasana patah hati. Ternyata Didi Kempot secara tidak langsung ingin mempromosikan tempat-tempat tersebut melalui lagu ciptaannya. Walaupun tidak semua tempat yang dijadikan lagunya punya pengalaman khusus dengan dirinya, melainkan pernah mengunjungi tempat tersebut. Ia membuat lagu-lagu dengan nama tempat tersebut. Juga ada yang datang ketika Didi Kempot sedang berjalan-jalan dan mendengarkan tentang cerita-cerita dari warga setempat. Ketertarikannya ia membuat lagu dengan menyebut nama-nama tempat, karena ia juga yakin sebuah tempat pasti punya kenangan tersendiri bagi orang lain ya. Dia udah banyak yang buat lagu ya, udah ratusan lagu yang dia buat, nggak terhitung lagi ya. Kalau mau sebut satu-satu mungkin nggak selesai hari ini. Gawat. Nah itulah ya, jadi Kempotnya. Kita cukup berduka ya tentang Didi Kempot ya, lagunya. Pria yang dijuluki The Godfather Broken Heart ini memiliki banyak fans yang dijuluki dengan sad boys. Lagu Patah Hati yang diciptakan Didi Kempot menjadi ajang penyaluran sakit hati para The Sad Boys. Oke, mengenal henti jantung ya. Kita lanjut ya. Mungkin saya bukan dokter yang bisa menjelaskan mengenai mengenal henti jantung atau kondisi penyebab Didi Kempot meninggal ya. Penyanyi campuran Didi Kempot meninggal dunia di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo Selasa tanggal 5 bulan 5 2020 pagi dini hari ya, jam 7.25 ya. Pelantun lagu sudah berkiprah di dunia hiburan puluhan tahun ini, sempat mendapatkan perawatan medis selama 20 menit. Didi dilarikan ke rumah sakit pukul 07.25 WIB dalam kondisi tak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia 07.45 WIB. Kepergiannya disebutkan karena henti jantung, bukan sakit jantung atau sudden cardiac arrest. Melansir Heart Out, henti jantung merupakan kondisi hilangnya fungsi jantung secara tiba-tiba pada seorang yang mungkin pernah ataupun tidak pernah diagnosa menderita penyakit jantung. Dapat datang secara tiba-tiba atau dibangun dari gejala lain. Ini seringkali berakibat fatal. Penyebab henti jantung. Henti jantung dapat disebabkan oleh irama jantung yang tidak teratur, disebut aritmia. Aritmia umumnya berhubungan dengan henti jantung, yaitu fibrilasi vertikal. Fibrilasi vertikal berarti bahwa bilik jantung yang lebih rendah tiba-tiba mulai berdetak dengan kacau dan tidak memompa darah. Melansir Headline, henti jantung merupakan kondisi yang serius karena jantung berhenti berdetak atau dikenal sebagai kematian jantung mendadak. Ngeri ya penyakit ini ya, nggak bisa kita belum bisa membaca secara dini, tapi penyakit ini tato keluar aja. Ngeri nggak kan? Nah, perbedaan antara henti jantung dengan serangan jantung ya. Henti jantung berbeda dengan serangan jantung. Meskipun serangan jantung dapat menyebabkan henti jantung, serangan jantung disebabkan oleh penyumbatan yang menghentikan aliran darah ke jantung. Serangan jantung mengacu pada kematian jaringan otot jantung karena kehilangan pasokan darah. Sedangkan henti jantung disebabkan ketika sistem kelistrikan jantung tidak berfungsi hingga jantung berhenti berdetak. Waduh, ya. Ya kita berdoa aja ya. Itu aja yang bisa saya cerita tentang profil Didi Kempot ya. Siapa dia dan gimana cara dia sukses ya. Itu profilnya. Dan kita sama-sama mendoakannya untuk mendapatkan tempat yang layak di surganya Allah ya Subhanahu wa taala ya. Semoga almarhum meninggal dengan husnul khotimah, mendapat tempat terbaik di sisi Allah dan diampunkan segala dosa-dosanya, dan selalu terbaik doa untuk dia ya, untuk musisi kita Indonesia tanah air ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya kan, karena subscribe itu gratis ya, untuk mendukung channel saya agar tetap eksistensi dan selalu memberikan video-video terbaru kepada kalian ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.